Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, tapi selamat lingkungan latai, selam sujud kerenda malempang, adil kata lino bacura min kasaruga besenga kajubata. Oke, kembali lagi bersama Bapak di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Oke, berbicara mengenai lembaga-lembaga negara, tentu menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, pembagian kekuasaan di Indonesia diinspirasi oleh konsep tria politika. Meski demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak menganut ajaran trias politika, karena di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, kekuasaan negara tidak dipisahkan, melainkan dibagi sesuai fungsinya, tugas dan wewenangnya. Adapun fungsi, tugas dan wewenang tiap-tiap pemegang kekuasaan negara itu diatur di dalam undang-undang tanpa mengabaikan asas independen masing-masing lembaga. Aturan mengenai lembaga negara dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, antara lain terdapat 5 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Komisi Yudisial. Yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Adapun lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu salah satunya adalah MPR, atau bisa kita sebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dimana di dalam MPR ini terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang 1945 Pasal 2 Ayat 1. Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan MPR adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, adapun tugas MPR adalah yang pertama memasyarakatkan ketetapan MPR, yang kedua memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang NRI tahun 1945 serta pelaksananya. Dan yang keempat, menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, kemudian adapun lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 yang kedua itu adalah Presiden. Berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1, Presiden Republik Indonesia merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang dimana prinsip Republik Indonesia ini menganut sistem presidensial dari Undang-Undang NRI tahun 1945, yang dimana di Pasal 4 dan Ayat 1 itu ada dikatakan, dan di Pasal 17 Ayat 1 juga ada dikatakan. Kemudian yang ketiga itu lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 itu ada DPR, yang dimana susunan dan keanggotaan DPR ini diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan adapun fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 itu terdapat 3. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah anggaran, yang ketiga adalah pengawasan. Nah, kemudian adapun hak dari DPR itu ada 3. Interpelasi, kemudian angket, yang ketiga menyatakan pendapat. Nah, adapun yang selanjutnya lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang itu ada BPK, yang dimana bisa kita katakan bahwasanya BPK ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang dimana BPK ini merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri serta berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, untuk menunjang tugasnya,
BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu ada 4 undang-undang yang mendukung BPK ini sendiri. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Adapun lembaga negara menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 yang selanjutnya itu adalah MA, atau bisa kita sebut dengan Mahkamah Agung, di mana di sini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Agung juga berwenang pertama adalah mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian ada lagi lembaga menurut Undang-Undang NRI tahun 1945, yaitu MK, atau bisa kita sebut dengan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi ini adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada lagi DPD. Seperti yang kita tahu, bahwasanya DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah, yang dimana merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat dan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. Kemudian ada Komisi Yudisial. Nah, yang dimana Komisi Yudisial ini merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi Hakim Agung dan melakukan pengawasan para hakim. Nah, mungkin itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang fungsi lembaga-lembaga negara. Mungkin akhir kata saya ucapkan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.